Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Lillahi ta'ala al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Malam ini akan kami bacakan penjelasan tentang mengapa orang memuji kita dan bagaimana sikap kita ketika dipuji. Karena sesungguhnya pujian itu juga bisa berupa ujian. Ya, pujian itu bisa juga berupa ujian. Ya, ujian itu belum tentu dalam bentuk caci maki, tapi terkadang pujian, sanjungan itu juga bisa menjadi ujian. Orang memuji kita itu karena melihat ada kebaikan dalam diri kita. Pertanyaannya, kebaikan atau sesuatu yang tampak baik dalam diri kita itu sesungguhnya milik kita apa miliknya Allah? Tentu kalau kita mengenal Allah dan yakin dengan Allah, iman kepada Allah, kebaikan yang ada dalam diri kita itu sesungguhnya adalah miliknya Allah, bukan milik kita. Ya. Maka sesungguhnya orang memuji kita itu karena dia sedang melihat anugerah Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, pertama, Allah memberikan kepada kita kemauan dan kemampuan untuk taat dan beramal soleh. Jadi ketika kita bisa melaksanakan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, kemudian berbuat kebaikan, itu semuanya adalah anugerah pertolongan dari Allah. Yang gerakkan hati kita ya Allah, ya, yang memberi kekuatan kepada kita juga Allah. Kemudian setelah kita melakukan ketaatan dan amal soleh, Allah berkenan menerima taat dan amal tersebut. Bahkan walaupun hakikatnya amal soleh dan taat itu pertolongan Allah, tapi begitu kita yang melakukannya, nanti itu diatasnamakan kepada kita oleh Allah. Ya. Apa yang sudah ada dalam diri kita itu walaupun miliknya Allah, itu oleh Allah diatasnamakan kepada kita. Di hambaku telah taat, hambaku telah beramal soleh. Padahal dia bisa taat dan beramal soleh itu karena ditolong oleh Allah. Tapi ketika ada seorang hamba yang taat dan amal soleh, Allah memujinya, hambaku telah taat, hambaku telah beramal soleh. Nah, setelah kita taat dan beramal soleh kemudian diterima oleh Allah. Walaupun sebenarnya ketaatan atau amal soleh yang kita lakukan itu tidak sempurna, ada cacatnya, tapi Allah berkenan untuk menerima. Itu karena kemurahan Allah. Ya. Jadi kalau amal soleh kita diterima oleh Allah, itu bukan karena amal soleh kita yang sempurna, tetapi Allah telah menutupi kekurangannya. Ya. Allah telah menutupi kekurangannya dan memaafkan kesalahannya, sehingga amal soleh kita walaupun tidak sempurna, walaupun ada kekurangan, walaupun ada cacat, tapi Allah berkenan untuk menerima. Itu maha baiknya Allah itu begitu, ya. Maka kita harus bersyukur, kita harus banyak bersyukur kepada Allah, karena kita setiap saat selalu menerima ya kebaikan Allah. Kita diberikan pertolongan berbuat kebaikan, kemudian kebaikan itu diatasnamakan kepada kita, terus sama Allah diterima walaupun tidak sempurna. Jadi kekurangannya dimaafkan oleh Allah, kesalahannya juga ditutupi oleh Allah.
Setelah diterima, maka kemudian Allah ngasih imbalan, ya, dalam bentuk pahala dan ridhonya. Itu bukti betapa Allah itu sangat sayang kepada hambanya yang beriman. Itu ketika kita ditakdirkan oleh Allah sebagai hamba yang taat. Kemudian jika suatu saat kita ini tergelincir dalam perbuatan maksiat dan dosa, apa kemudian Allah langsung membuka kemaksiatan dan dosa kita? Tidak, Pak. Karena sayangnya Allah, ya, maksiat kita, dosa kita itu oleh Allah ditutupi dengan ampunannya, ya, ditutupi dengan ampunannya. Yang kecil dihapus, yang besar ditutupi. Itu makna dari wa'fu anna waghfir lana. Ya, Allah itu luar biasa, dan maha pengampunnya Allah itu abadi selama-lamanya, ya. Maha ampunan Allah itu abadi. Bahkan Allah sebelum menciptakan manusia itu Allah sudah mempersiapkan dirinya sebagai zat yang maha pengampun. Karena Allah maha tahu bahwa hambanya yang bernama manusia itu nanti akan berbuat dosa, berbuat kesalahan, kemudian mohon ampun. Maka Allah sudah menyiapkan dirinya sebagai zat yang maha pengampun. Dan maha pengampunnya Allah ini akan berlaku selama-lamanya. Bahkan sampai di akhirat pun itu sifat-sifat Allah tetap aktif, ya. Sampai di akhirat pun sifat-sifat Allah itu tetap aktif. Karena Allah itu abadi, ya, abadi selama-lamanya. Nah, maka di dunia ini akan selalu ada orang berbuat dosa. Gak mungkin dunia ini steril dari orang berbuat dosa. Karena seandainya, ingat kalimat yang jatuh sesudah seandainya itu berarti tidak terjadi. Seandainya di dunia ini gak ada orang yang berbuat dosa, semuanya baik, semuanya sempurna, itu malah maha pengampunnya Allah jadi nganggur. Sia-sia Allah punya maha pengampun. Kenapa? Gak ada yang perlu diampuni. Ternyata semua manusia baik, semua manusia berbuat sempurna. Allah malah nganggur. Itu malah nggak mungkin terjadi. Ya, maka di dunia ini tetap akan ada orang yang berbuat dosa, berbuat salah, untuk menunjukkan kalau Allah itu maha pengampun. Supaya sifat pengampunnya Allah itu ada manfaatnya. Ya, maka itu kebijaksanaan Allah sudah seperti itu. Nah, bila kita menghadap dengan hati, Allah akan menutupinya dan menjaganya agar tampak syukurnya. Jadi kebaikan-kebaikan kita kadang oleh Allah ditutupi, ya. Kebaikannya yang sekira bisa menimbulkan bahaya itu malah ditutupi oleh Allah. Kemudian kita dianjurkan untuk menjadikan Allah sebagai teman dan tinggalkan selain Allah. Maksudnya gimana? Maksudnya kita dengan Allah itu hendaknya seperti orang yang sedang berteman. Teman itu salah satu fungsi utamanya kan untuk diajak ngobrol, bercakap-cakap, berbincang-bincang, baik hal-hal yang penting maupun yang tidak penting. Nah, hendaknya kita dengan Allah juga seperti itu, Pak. Ya, setiap kali kita sholat, kita itu bermunajat dengan Allah, bercengkerama, berbincang-bincang dengan Allah. Segala persoalan yang kita hadapi, ya, kita laporkan ke Allah. Kalau kita bingung tidak tahu solusinya, kita mohon kepada Allah untuk memberi solusi. Itu makna menjadikan Allah sebagai teman. Jadi kalau ada apa-apa mengadulah ke Allah, bicara ke Allah, bermunajat ke Allah, jangan ke orang. Nah, karena kalau ke orang bisa jadi nanti solusi yang ditawarkan bukan menyelesaikan, tapi malah menambah semakin besar. Nah, kecuali kalau nanti Allah sudah ngasih jawaban, sudah ngasih isyarah, tapi ternyata kita tidak mampu menerjemahkan isyarah itu. Nah, itu baru kita konsultasikan kepada guru kita. Ya, misalkan kita punya persoalan mengadu ke Allah, Allah sudah ngasih jawaban, tapi kita tidak paham apa makna jawabannya ini. Itu bisa dikonsultasikan dengan gurunya.
Tapi yang jelas, mari bersama-sama belajar menjadikan Allah sebagai teman, teman untuk curhat, ya, teman untuk bercengkerama, berbisik-bisik, ya, untuk ngobrol, mencurahkan segala isi hati, dan mohon bimbingan. Nah, ketika kita mampu menjadikan Allah sebagai teman seperti tadi, maka dalam hati kita itu akan memancar yang namanya nurul yakin, cahaya yakin, ya. Cahaya yakin kita terhadap Allah itu akan semakin memancar, semakin terang. Wa tarhala ilal akhirati fi aqrabi hinin, dan kalian akan berangkat menuju akhirat dengan waktu yang sangat singkat, tidak usah nunggu kiamat, tidak usah nunggu mati. Karena kalau menurut prosedur, ya, untuk bisa sampai ke akhirat itu kan seseorang harus mati dulu. Setelah mati nanti nunggu di alam kubur. Baru tiba saatnya Allah menghendaki terjadinya kiamat, maka terjadilah kiamat. Jadi masih lama, ya. Padahal ada jalan pintas untuk menuju Allah itu apa? Yaitu kita yakin, sadar bahwa orientasi hidup kita ini mencari ridhonya Allah. Nanti di surga itu yang kita cari juga ridhonya Allah. Nah, sementara ridhonya Allah itu dari sekarang itu sudah aktif. Kenapa untuk mencari ridho Allah harus nunggu kiamat? Sekarang aja sudah bisa. Karena sejak dulu Allah sudah punya ridhonya, dan sampai saat ini ridhonya Allah tetap aktif sampai nanti di akhirat. Itu yang dimaksud bahwa kita menuju akhirat dalam waktu yang singkat. Jadi belum terjadi kiamat, tapi apa yang akan kita peroleh di kiamat nanti sudah kita dapatkan mulai dari sekarang. Ya, ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Tuhanku, engkau yang aku tuju dan ridhomu yang aku cari. Itu ndak usah nunggu nanti, ya, ndak usah nunggu nanti, tapi sekarang pun bisa. Summa tasruku alaina anwarul ihsan. Setelah pertama tadi nurul yakinnya memancarkan cahaya yang terang, kemudian naik lagi cahaya itu menjadi cahaya ihsan, ya. Ada nurul Islam, nurul iman, nurul ihsan. Nah, nurul ihsan ini tentunya tingkatan yang paling tinggi, cahaya yang paling terang, ya. Karena ihsan itu seseorang yang sudah punya kesadaran penuh bahwa dia setiap saat selalu menyaksikan Allah. Kalau toh belum bisa seperti itu, dia sadar secara penuh bahwa Allah selalu menyaksikan dia. Wa tanwiya lana ru'yatul aqwan. Ketika orang sudah sibuk menyaksikan keagungan Allah, maka keberadaan alam semesta ini menjadi terlipat, ya, terlipat sehingga tidak tampak. Tidak tampak. Bisuhuti nuril malikid diyan, disebabkan seseorang telah menyaksikan cahaya Tuhan pemilik agama, yaitu Allah. Jadi ketika seorang sudah menyaksikan nurullah, maka cahayanya alam semesta ini menjadi lenyap. Fakhina idzin yang suruh mahasiruna lil ubad. Kalau sudah seperti itu, orang tadi akan selalu menyebarkan kebaikan-kebaikan kepada hamba-hamba Allah, kepada siapapun, ya. Dia ketika ketemu orang itu sudah nggak lihat lagi agamanya apa, tapi dia lihat ini adalah hambanya Allah. Maka orang seperti itu sudah bisa berbuat baik kepada siapapun, ya, bisa berbuat baik kepada siapapun. Kalau kita kan masih milih-milih, ya. Kita berbuat baik sama orang itu masih milih-milih, ya yang kita sukai aja, yang kita mau berbuat baik. Tapi nanti pada suatu saat orang itu, ya, kalau sudah mendapatkan anwarul ihsan, cahaya-cahaya kebaikan, itu dia akan berbuat baik kepada siapapun, kepada apapun. Karena siapapun dan apapun itu sesungguhnya sama, semuanya itu adalah ciptaan Allah, hambanya Allah. Itu luar biasa itu, ya. Fayaqbaluna alaina bisanai wal mahabbati. Karena kita sudah bisa mencintai dan berbuat baik kepada apapun dan siapapun, akhirnya orang-orang pada mencintai kita dan memuji kita. Nah, itu urut-urutannya begitu,
ya, dan menyenangi kita. Yang demikian ini sebagaimana dinasihatkan oleh Syekh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya, an-nasu yamtahunaka lima yadunnuna fika fakun anta dzaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. An-nasu manusia yamtahunaka mereka memujimu lima karena sesuatu yadunnuna yang mereka menyangka atau meyakini sesuatu tadi fika ada dalam dirimu, ya. Orang-orang akan memujimu karena mereka meyakini dalam dirimu ada sesuatu yang patut untuk dipuji, ya. Sesuatu yang patut untuk dipuji. Tapi ingat tadi ya, sesuatu yang patut dipuji yang ada dalam diri kita itu hakikatnya bukan milik kita, tapi anugerah Allah. Maka kita jangan tertipu dengan pujian, ya. Dengan pujian. Jadi orang memuji kita itu karena Allah sedang nutupi keburukan kita dan menampakkan kebaikan kita. Akhirnya mereka memuji. Seandainya ya, keburukan-keburukan kita itu tidak ditutup oleh Allah, dibuka semua, tidak ada seorang pun yang mau memuji kita. Maka setiap kita dapat pujian, segera kembalikan ke Allah. Ya, itu adab batinnya begitu. Tapi adab lahirnya ketika dipuji oleh seseorang ya kita harus ngucapin terima kasih, ya. Kepada sama manusia kita ngucapin terima kasih. Tapi hati kita segera kembali ke Allah. Karena kalau kita dipuji orang terus kita langsung jawab, jangan memuji saya, pujilah Allah. Jangan berterima kasih sama saya, berterima kasih sama Allah. Itu malah kelihatan orang egois, ya. Orang yang tidak menghargai sesama manusia. Malah kelihatannya nggak baik yang seperti itu, ya. Ya memang hati kita yang patut dipuji, yang patut diucapin terima kasih hanya Allah. Tapi ketika ada orang mengucapkan terima kasih kepada kita, ya kita harus membalasnya dengan ucapan terima kasih. Maka di hadisnya dikatakan malam yaskurin nas lam yaskurillah. Kalau orang itu tidak pandai berterima kasih kepada sama manusia, hakikatnya dia juga tidak pandai berterima kasih kepada Allah. Jadi kepada manusianya kita ngucapin terima kasih, kemudian pujian itu segera kita kembalikan ke Allah. Allah telah menutupi keburukan kita, menampakkan kebaikan-kebaikannya sehingga orang-orang memuji kita. Sementara terhadap diri kita sendiri, kita disuruh mencelanya. Disuruh mencelanya. Fakun jadilah engkau, anta ya engkau, zaman orang yang mencela linafsika pada dirimu sendiri. Mengapa kok kamu mencela dirimu sendiri? Lima karena suatu taklamuhu yang kalian sudah mengetahuinya. Ya. Orang-orang memuji saya itu karena orang-orang nggak tahu keburukan saya. Coba kalau orang-orang tahu keburukan saya, tidak bakalan memuji saya. Jadi namanya orang yang tidak tertipu oleh pujian. Karena banyak orang jatuh gara-gara tertipu oleh pujian. Orang kalau dicela, dicaci maki, dikritisi, itu akan hati-hati. Ya, akan selalu hati-hati. Tapi kalau kemana-mana disanjung-sanjung, dipuji-puji, itu terus cenderung sembrono, ya, cenderung sembrono, terus akhirnya jatuh. Nah, itu banyak terjadi. Maka mari, ya, ketika kita dipuji orang jangan sampai tertipu oleh pujian. Begitu juga ketika kita dibenci oleh orang, dicaci maki, ya tenang-tenang aja. Ya, justru itu malah dijadikan bahan untuk introspeksi, untuk muhasabah, untuk ngoreksi, gitu. Tidak perlu harus selalu dijawab. Kadang jawabannya dengan cara tidak usah dijawab, didiamkan, nanti akan diam sendiri. Kalau dilayani, wah semakin kemana-mana. Nah, itu semakin kemana-mana. Nah, kultu aku berkata sang pengarang kitab ini, idza matahaka, jika telah memujimu siapa annasu manusia, bisaiin dengan sesuatu pujian, walaisa huwa maujudan fika. Padahal apa yang dia pujikan kepadamu itu sebenarnya tidak ada dalam dirimu. Ya. Wong nggak baik kok dipuji baik. Ya. Nggak dermawan dipuji dermawan. Misalkan begitu. Fa'lam, maka ketahuilah anna dzalika, sesungguhnya pujian tadi itu hawatifu minal haqqi, adalah bisikan-bisikan dari Allah yang hak. Yahtafu nabika, yang membisikkan kepadamu. Wa yahusunaka, dan
melimpahkanmu ila ziyadati pada tambahan. Jadi ini yang menarik gini Pak ya. Ketika orang memuji kita, jangan langsung buruk sangka kepada orang yang memuji. Karena sebenarnya orang itu memuji kita itu juga dikehendaki oleh Allah. Maka pujian baik dari orang lain ke kita itu sesungguhnya adalah bisikan Allah ya. Bisikan Allah. Karena ini nanti dikaitkan dengan keesaan Allah kemarin itu ya. Bahwa Allah itu esa dalam perbuatannya, esa dalam sifatnya, esa dalam zatnya. Maka kalau ada orang yang memuji kita, orang memuji kita itu yang menghendaki juga Allah. Nah, maka respon kita positif dulu, ya. Respon kita positif. Nah, orang itu memuji barangkali ini juga dia memuji itu karena dikehendaki oleh Allah. Wa yaquluna laka, dan mereka berkata kepadamu al khairu amamuka, kebaikan ada di depanmu. Tetapi fala taqna bidzalika, jangan kamu kemudian merasa puas dengan pujian tadi. Wala tarkanu, dan jangan condong ila ma hunalaka, kepada apa yang dipujikan kepadamu. Nah, tapi balirji, tetapi kembalikanlah ala nafsika, pada dirimu bilaumi, dengan cela, dengan mencela. Ya. Jadi gini, ketika kita dipuji orang lain dengan pujian yang baik, pertama respon kita positif bahwa dia memuji itu karena dikehendaki oleh Allah untuk memuji kita. Jadi pujiannya itu merupakan bisikan dari Allah. Nah, tapi yang demikian ini juga jangan sampai membuat kita terlena. Kalau begitu saya memang orang baik. Jangan begitu. Terhadap diri kita sendiri kita tetap harus waspada. Ya, tetap harus waspada. Maka kita tetap harus melihat keburukan kita. Jadi gini caranya itu. Untuk orang lain kita lihat kebaikannya, untuk diri kita sendiri kita lihat keburukannya. Itu cara aman tuh begitu Pak. Ya. Cara aman kita ini kalau melihat orang lain lihatlah sisi baiknya. Tapi kalau melihat diri sendiri lihatlah sisi buruknya. Jangan dibalik. Kalau dibalik kita menjadi orang yang tidak nyaman. Ketemu orang bawaannya curiga melulu. Kenapa? Karena selalu yang dilihat keburukannya. Ya. Selalu dilihat keburukannya, sehingga orang itu nggak bisa bergaul yang seperti itu. Karena belum apa-apa sudah buruk sangka. Tapi kalau kita melihat orang lain selalu dari sisi baiknya, itu kita kan bisa bergaul dengan siapapun. Ya, dengan siapapun kita bisa bergaul. Kenapa? Yang kita lihat sisi baiknya. Contohnya begini, ini sering saya contohkan. Ya, ketika kita ketemu dengan orang yang lebih tua daripada kita, lihatlah sisi baiknya orang yang lebih tua daripada kita. Apa sisi baiknya? Orang yang lebih tua daripada kita tentunya amal solehnya lebih banyak daripada kita. Gitu aja. Orang lebih tua daripada berarti lebih baik daripada kita. Kenapa? Dia lebih tua berarti amal solehnya lebih banyak. Nah, kalau kita ketemu dengan anak muda gimana? Caranya gini, ya. Anak muda ini kalau toh dia berdosa, dosanya cuma sedikit. Sementara saya yang udah lebih tua dari dia berarti dosanya lebih banyak. Gitu. Sehingga ketika lihat yang muda tetap yang kita lihat sisi baiknya. Yang muda ini lebih baik daripada saya yang tua. Kenapa? Dia itu dosanya cuma sedikit, dan saya dosanya lebih banyak. Nah, gitu caranya. Ya, jangan dibalik. Ya, lihat orang yang lebih tua, wah tuh loh, orang tua itu dosanya lebih banyak daripada saya. Nah, lihat yang lebih muda itu amal solehnya lebih sedikit tuh daripada saya dulu, lebih banyak saya. Nah, itu jadi masalah. Ya, tinggal cara membolak-balik inilah. Ya, jadi untuk orang lain lihatlah sisi baiknya, untuk diri sendiri lihatlah sisi buruknya. Itu cara aman seperti itu. Ya, kita akan bisa bergaul dengan siapapun kalau kita bisa bersikap seperti itu. Tapi kalau sebaliknya, ya, melihat orang lain selalu dari sisi buruknya, melihat diri sendiri dari sisi baiknya, wah itu pasti nggak bisa gaul itu orang seperti itu. Karena bawaannya curiga terus. Ya. Ketemu orang tuh selalu yang dibicarakan keburukannya. Siapa aja, ya. Dan tuh tanda-tanda orang buruk itu suka ngomongin yang buruk-buruk. Tanda-tanda orang baik suka ngomong yang baik. Itu aja, ya. Kok idahnya begitu, ya. Kalau seseorang setiap ketemu orang kok yang dibicarakan keburukannya, berarti yang dibicarakan belum tentu buruk, yang membicarakan sudah jelas-jelas buruk.
Ya, orang buruk suka membicarakan keburukan. Nah, tapi kalau setiap ngomongin orang yang diomongin kebaikannya, berarti dia orang baik. Ya, berarti dia orang baik. Ya, orang baik suka bicara kebaikan, orang buruk suka bicara keburukan. Nah, jadi jangan tertipu oleh pujian, tapi segera kembalikan pada dirimu bahwa sungguhnya dalam dirimu itu banyak hal-hal yang perlu dicela. Nah, orang kok memuji karena dia tidak tahu keburukan kita. Wala yaghurrunaka, dan janganlah membujukmu atau menipumu apa sanaul qaumi, pujiannya masyarakat. Fa innahum, maka sungguhnya kaum atau masyarakat itu layak lamuna, tidak mengetahui minka darimu ila sawana dhahira, kecuali digambarkan seperti lemari yang tampak itu ya. Masyarakat tuh melihatmu itu yang dilihat hanya seperti lemari, tapi dia tidak tahu apa isinya lemari. Nah, sementara dirimu terhadap dirimu sendiri itu kamu tidak hanya tahu lemarinya, tahu isinya. Di bahasa yang digunakan seperti itu. Wa anta, sedangkan engkau itu tak lamu mengetahui min nafsika, dari dirimu sendiri, al-lubal batina, ya, saripati yang paling dalam. Orang-orang memujimu itu karena dia hanya sekedar melihat lemarinya tampak indah ya, lemari klasik, kayunya bagus ya, ukirannya indah, terus dipelitur yang mengkilap, wah, orang pada muji-muji, tapi dia tidak tahu apa yang ada dalam lemari tersebut. Nah, yang tahu apa yang ada dalam lemari itu adalah diri kita sendiri ya, diri kita sendiri. Jadi kita tahu apa yang ada di dalam lemari kita. Orang-orang taunya hanya lemari kita, maka mereka memuji. Begitu. Nah, waqala ba'duhum, dan sebagian ulama memberikan nasihat begini. Man fariha, barang siapa yang bergembira bimadhin nasi, dengan pujian orang, faqad makana, sungguh dia telah menempatkan asyaitona, setan, min ayyadkhula batnahu, untuk masuk ke dalam hatinya. Kalau orang itu senang dipuji ya, orang itu senang dipuji, senang disanjung, maka sesungguhnya orang itu telah memasukkan setan ke dalam hatinya. Bahaya itu ya, bahaya. Orang yang biasa di mana-mana dipuji itu kalau suatu saat dicaci maki sedikit itu aja, wah, itu sakitnya sudah bukan main itu. Kenapa? Selama ini di mana-mana disanjung-sanjung ya, selama ini dipuji-puji. Kalau suatu saat ada yang menyakiti, sebenarnya tidak seberapa, itu sudah mereka sangat menderita, sangat sakit. Kenapa? Karena selama ini biasanya dia dipuji. Termasuk orang yang biasa dilayani, orang yang biasa dihormati. Itu kalau suatu saat dia tidak mendapatkan pelayanan yang memuaskan, dia akan ngomel-ngomel. Karena selama ini di mana-mana dia disanjung-sanjung, dilayani, dipuji. Nah, akhirnya suatu saat ketika ada sesuatu yang tidak mengenakkan, tidak seberapa sebenarnya bagi orang biasa, itu sudah termasuk dianggap sesuatu yang sangat membuat dia menderita. Gampangannya gini loh Pak, orang yang biasa naik mobil dengan AC yang adem, terus tiba-tiba disuruh naik angkot, itu kan bagi mereka naik angkot itu sudah penderitaan ya. Padahal yang biasa jalan kaki, yang biasa naik becak, naik angkot itu sudah nyaman walaupun nggak ada AC-nya. Itu loh, ukurannya itu beda ya. Ukurannya beda. Maka sekali lagi ya, jangan memasukkan setan ke dalam hati. Kemudian ulama yang lain lagi berdoa. Allahumma ja'alni, ya Allah jadikanlah aku khairan, lebih baik mimma yadunnuna, dari apa yang mereka sangka ya. Kalau orang-orang menyangka aku orang yang baik, maka aku jadikanlah yang lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Nah, ini permohonan kepada Allah ini ya. Kemudian wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan kau siksa aku dengan apa yang mereka katakan ya. Karena pujian itu juga menjadi beban loh Pak ya. Pujian itu kalau diterima itu akhirnya menjadi beban. Wah, saya ini orang yang terpuji kok, saya ini orang yang dihormati, nanti kalau saya berbuat begini apa kata dunia? Nah, gitu. Orientasinya itu apa kata orang, apa kata dunia, bukan kata Allah lagi. Kan jadi beban itu. Ya, jadi beban. Di orang yang senang dipuji itu banyak malapetaka itu, banyak malapetaka ya.
Maka doanya wala tu'akhidni bima yaqulun, dan janganlah kau siksa aku ya Allah dengan apa yang mereka katakan. Waghfir lana ma la ya'lamun, dan ampunilah kami apa-apa yang mereka tidak tahu. Mereka memujiku karena keburukanku kamu tutupi gitu. Karena ditutupi oleh Allah, maka ampunilah ya Allah. Wa inna ma qulna mata ihunnas hawatiful haq it laisa fil wujudi ilal haq. Ini alasan sang penulis kitab ini mengapa mengatakan bahwa pujian orang itu merupakan bisikan dari Allah, ya, karena hakikatnya tidak ada yang wujud kecuali Allah. Orang memuji kita itu juga karena dikehendaki oleh Allah untuk memuji. Yang menggerakkan mulutnya untuk memuji kita itu juga Allah. Maka respon kita pertama ya spontan itu tetap positif, ya, tetap positif, karena dia memuji itu yang menghendaki dia memuji juga Allah. Tapi kemudian untuk menanggapi pujiannya jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita tertipu. Kita justru harus segera mengoreksi akan kekurangan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Rabbana, wahai Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah kau ciptakan hadza, yang ini termasuk pujian ini, batilan, sesuatu yang sia-sia. Semuanya ada manfaatnya, ada hikmahnya. Subhanaka, maha suci engkau. Itulah harus kalian sedikit penjelasan tentang mengapa orang memuji kita dan bagaimana sikap kita ketika dipuji orang. Jadi intinya sesungguhnya semua itu karena anugerah Allah, ya. Karena orang itu melihat kebaikan ada dalam diri kita, padahal kebaikan itu bukan milik kita, miliknya Allah. Akhirnya dia mau memuji. Maka sekali lagi ketika kita dipuji, ya kita bersyukur juga. Kenapa? Orang memuji saya karena dia sedang tidak melihat keburukan saya. Kenapa keburukannya nggak kelihatan? Ditutupi sama Allah. Jadi segera kita kembalikan ke Allah. Mudah-mudahan dengan bimbingannya kita bisa memahami dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan daima yaqinan shadiqan wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'atan sholihan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.